Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Alisat kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian kembali dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anak, untuk memulai pelajaran, ayo persiapkan buka buku paket kalian. Buka buku pakainya halaman 110 dan persiapkan pula alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Bagus sekali. Ustazah juga tak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian agar kalian senantiasa menjaga diri, menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan pergunakanlah masker jika kalian keluar dari rumah. Oke, untuk memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran ya. Amin. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai mempelajari materi ini, maka diharapkan peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja sih faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya? Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Penduduk Indonesia merupakan penduduk terpadat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Amerika. Dari bertambahnya jumlah penduduk ini, maka akan secara otomatis menyebabkan cepat sekali terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian faktor yang kedua adalah penemuan-penemuan baru, contohnya penemuan komputer, penemuan telepon genggam maupun penemuan-penemuan yang lainnya. Dari penemuan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Tentunya kalian sudah menggunakan semua penemuan-penemuan baru ini ya anak-anak. Faktor yang ketiga adalah konflik. Konflik ini bisa terjadi antar individu maupun individu dengan kelompok ataupun antar kelompok. Dari adanya konflik ini akan cepat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Lalu faktor yang keempat adalah pemberontakan atau revolusi. Indonesia pernah mengalami pemberontakan ini pada masa G30 SPKI, itu baru beberapa hari yang lalu ya anak-anak. Indonesia alhamdulillah pada saat ini kondisinya sudah aman, mudah-mudahan senantiasa aman. Jadi kalian harus senantiasa menjaga kondisi atau menjaga keamanan negara Republik Indonesia. Faktor yang kelima adalah perubahan lingkungan alam. Ini bisa dilihat dari bencana alam yang terjadi pada daerah istimewa Aceh. Ini dari perubahan lingkungan alam ini akan menyebabkan perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Mereka yang tadinya hidupnya aman, tentram, kemudian karena adanya bencana ini mereka akan mengalami kesulitan tempat tinggal karena tempat tinggalnya hilang, kemudian akan mengalami tekanan dari mental atau tekanan psikologis. Faktor yang keenam adalah terjadinya peperangan. Dari sini sudah bisa terlihat dengan jelas bahwa peperangan ini akan berdampak cepat sekali pada terjadinya perubahan sosial budaya, karena kita akan merasa dijajah atau dikuasai oleh negara lain. Faktor yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini masih hampir sama dengan yang barusan. Contohnya adalah kebudayaan yang asli yang ada di salah satu wilayah di Indonesia, tepatnya ada di daerah Jawa. Kemudian seiring perkembangan zaman, karena memperoleh kebudayaan yang lain, sedikit demi sedikit akan memudar. Ini karena terpengaruh dengan kebudayaan lain.
Pengaruh kebudayaan lain ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya sebagai berikut. Ada beberapa, yaitu yang pertama, difusi. Difusi merupakan penyebaran unsur baru baik berupa alat, ide, atau gagasan. Contohnya adalah dahulu menggunakan kerbau untuk membaca sawah, tapi karena sekarang sudah ada traktor, maka sudah berkembang membaca sawah menggunakan traktor. Contoh yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran dua unsur kebudayaan menjadi satu. Kalian masih bisa mencontohkan? Contohnya adalah Masjid Menara Kudus. Yang ketiga adalah asimilasi. Munculnya kebudayaan baru karena adanya pertemuan dua kebudayaan menjadi satu. Contohnya adalah apabila terjadinya perkawinan dari dua suku yang berbeda akan memunculkan anak dengan memiliki sifat atau pertemuan kedua unsur kebudayaan yang baru. Dan yang keempat adalah invasi. Ini maksudnya kebudayaan asing karena terjadinya peperangan. Ini berarti secara pemaksaan. Indonesia pernah mengalami hal ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada masa pemerintahan Jepang. Itulah faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kemudian faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Masyarakat yang terasing atau masyarakat yang terisolasi ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan. Dari sini maka akan sulit sekali untuk terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Dari sini ilmu pengetahuan yang lambat maka akan menyebabkan masyarakat sulit untuk berkembang. Jika masyarakat sulit untuk berkembang, maka perubahan sosial budaya pun akan berjalan sangat lambat. Biasanya ini terjadi di daerah-daerah pedalaman. Faktor yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Faktor keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang masih asing. Dan faktor yang kelima adalah adat istiadat atau kebiasaan. Ini adalah beberapa faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Mereka semua yang masih beranggapan takut akan adanya budaya lain yang masuk karena tidak mau mempelajari dulu, maka akan terjadinya sulit untuk melakukan perubahan sosial budaya. Itulah anak-anak materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Cukup mudah bukan ya? Setelah kalian memahami, silakan kalian kerjakan tugas individu berikut. Bukalah buku paket kalian halaman 115, lalu kerjakanlah aktivitas kelompok. Meskipun ini aktivitas kelompok, tapi ini dikerjakan secara individu ya anak-anak. Kerjakan cukup nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Jika sudah selesai, foto dan kirimkan di classroom kalian. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Silahkan kalian pelajari kembali buku paket kalian. Banyak-banyaklah membaca, budayakan literasi, menjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Ustazah mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.